عظيم الجود لا خيبت ظني عظيم الجود لا خيبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيل الهدى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Berikut ini insyaallah ta'ala kita akan sampaikan tutorial terkait dengan pembuatan surat lampiran rapor. Bahwa santri yang memiliki catatan atau capaian belum mencapai target hafalan, maka kita berikan pemberitahuan kepada wali santri yang akan kita kirim bersamaan dengan pengiriman e-rapor. Bagaimana cara membuatnya? Kita mulai saja. Kita buka di database menu ujian semester genap ini. Ya, kita scroll ke bawah. Di sini ada judul membuat surat lampiran rapor. Membuat surat lampiran rapor untuk santri-santri yang memiliki catatan. Kita buka di linknya. Nah, ini ada menu membuat surat lampiran. File ini dikirim ke wali santri bersama dengan pengiriman e-rapor. Langkah pembuatannya ada 4. Yang pertama mengisi form, kemudian mendownload, kemudian ketika bubuhi barcode tanda tangan, kemudian kita download dan kita simpan untuk kita kirim. Kita mulai yang pertama, langkahnya adalah mengisi form pembuatan lampiran. Di sini tersedia ada buat anggaran untuk santri putra dan inti untuk santri putri ya. Kita bedakan form-formnya. Kita lanjutkan untuk sebagai contoh di form putra. Kita klik form pembuatan ini. Biasanya ini kita buat misalnya Salman Al-Farisi misalnya. Al-Farisi. Oke, kemudian kita klik berikutnya. Ini capaian prestasi tahfidz. Tulislah capaian prestasi tahfidz santri, deskripsi di atas sekedar contoh. Jika diperlukan bisa di-copy lalu diedit sesuai dengan kondisi santri. Di sini ada 5 contoh deskripsi yang melaporkan capaian prestasi tahfidz. Yang bisa dipilih salah satu atau membuat sendiri juga bisa. Dipilih, dibaca dengan cermat, kemudian disesuaikan dengan kondisi santri mana yang lebih sesuai. Misalnya kita ambil yang pertama misalnya. Hafalan Ananda alhamdulillah sudah mencapai saat ini 2 juz dari 3 juz target pahala. Sesuaikan. Misalnya baru 1 juz ya, baru 1 juz dari 2 juz target mahalah, karena kelas 7 adalah 2 juz targetnya. Ya, hafalan Ananda sama saya ini 1 juz dari 2 juz target mahalah. Hafalan masih kurang mungkin dan masih perlu dimurojaah lagi. Misalnya ada tambahan lagi tajwid. Bacaan Ananda, bacaan Al-Quran Ananda. Masih perlu diperbaiki, misalnya begitu ya. Ditambah yang lain juga boleh sesuai dengan kondisi santri berikutnya. Nah, di sini catatan aktivitas kegiatan belajar al-alaqah. Jadi ini terkait dengan
perilaku atau adab ya santri di halaqah. Kita laporkan kepada wali santri. Misalnya di sini ini tujuannya sampaikan perilaku dan catatan kekurangan santri. Sebaiknya kita sampaikan informasi yang positif sebelum menyampaikan catatan kekurangan santri. Ungkapan hendaknya santun, objektif dan tidak emosional. Tetap memperhatikan kaidah penulisan yang benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Menyangkut penulisan huruf kapital, tanda baca, dan seperti tanda titik, koma dan sebagainya. Agar membaca nyaman dan mudah memahami informasi yang kita sampaikan. Ya, ini tata cara kita menulis deskripsinya. Ada 3 contoh di sini, bisa dipilih salah satu atau juga diperkenankan untuk menulis deskripsi tersendiri. Ya, misalnya ini. Misalnya yang kita pilih yang cocok yang kedua misalnya, yang mirip ya. Copy, Ctrl C, kita tulis di sini. Kita cermati dan kita sesuaikan. Ananda memiliki kemampuan yang cukup, namun nampaknya kurang semangat dalam mengikuti halaqah. Misalnya anak-anak kurang semangat ya, jadi tidak cocok. Capaian hafalannya di semester ini belum mencapai target karena baru 1 juz ya. Setoran baru, asabak hafalan baru di halaqah subuh seringkali terakhir. Hafalan baru kurang mungkin karena kurangnya persiapan saat halaqah maghrib sebelumnya. Misalnya ini hafalan kurang mungkin ya, misalnya begitu apa, atau cukup ini aja. Misalnya tugas kerja harian juga sering tidak ditunaikan. Misalnya di halaqah subuh ini nggak cocok, misalnya ditambahkan ketika halaqah subuh sering tidur misalnya gitu ya. Ketika halaqah subuh sering kali ngantuk dan tidur di halaqah misalnya. Nah, kita sampaikan. Nah, kalau sudah kita berikutnya, kemudian kita di sini tulis nama kita musyrifnya, misalnya Fadil Anugrah gitu ya. Kemudian tulis email. Di sini bisa menulis email sendiri atau bila di sini juga bisa ya. Pengajar tahfidz. Nah, nanti akan masuk di email yang kita tulis di sini. Kita tulis, kita kirim. Ya. Silakan periksa ulang hasil pembuatan surat, download, kemudian bubuhkan barcode-nya. Ini ada link, kita lihat hasil pembuatan surat kita. Nah, ini dia. Sudah muncul ya, Salman Afrisi. Kita coba buka. Ini pastikan semester genap sudah sesuai. Kita baca ulang. Hafalan Anda sudah sampai 1 juz, sudah cocok. Dari 2 juz, alhamdulillah Anda dapat mengikuti dengan ini. Anda memiliki kemampuan cukup, namun namanya kurang semangat. Ketika di halaqah subuh seringkali ngantuk dan tidur di halaqah. Nah, ini sudah ada nama kita, nama musyrif ya. Kalau sudah sini, kemudian ini kita download ya. Ini downloadnya, kita download. Nah, ini dia Salman Afrisi. Kita download. Nah, setelah kita download, maka langkah selanjutnya adalah kita berikan atau bubuhkan barcode tanda tangan. Caranya adalah kita buka kembali di halaman yang tadi kita mengisi form. Nah, di sini kita membuka tanda tangan. Buat tanda tangan, maka kita siapkan dulu barcode tanda tangan kita. Barcode-nya ada di satu folder dengan file rapot kita yang dulu kita gunakan untuk mengisi lembar rapot ya. Oke, kita buka ini, bubuhkan barcode tanda tangan, kita buka. Nah, di sini ada PDF 24 tools. Kita pilih yang edit. Nah, yang edit. Kalau tidak ada edit itu sama dengan sunting ya. Jadi kita buka ini. Sunting atau edit. Dan pilih file, kita pilih file kita.
file yang tadi kita download ini ya. Nah, surat yang tadi buat. Nah, sudah ke download, sudah benar ini. Nanti kita akan bubuhkan barcode di sini. Caranya di sini ada pilihan gambar teks, bebas, kemudian tambah teks, kemudian tambah gambar, tambah bentuk. Kita pilih yang tambah gambar. Kita klik, kemudian kita cari tanda tangan kita. Nah ini ya, kalau tidak mudah nih, kita masukkan open. Nah sudah masuk di sini. Kita tarik, ingat menariknya dari pojok ya. Nah gini, kita tarik jangan dari yang tengah. Kita turunkan, kita sesuaikan ukurannya dari tarik yang pojok supaya tidak berubah bentuknya. Oke, insyaallah. Nah ini sudah sekian, cukup segini. Sesuaikan, kita maksimalkan sudah. Nah kalau sudah begini, kemudian kita simpan. Ini ada gambar simpan di sini. Kita tunggu, kemudian setelah tersimpan kita unduh. Ya, unduh. Nah ini dia. Kemudian ini kita cek dulu. Nah sudah ada tanda tangannya ya, barcode-nya sudah benar. Ini ya, kita beri nama. Ini namanya adalah surat lampiran. Nah, lampiran. Kemudian kelas berapa? Kelas 9, kelas 7 ya. Kelas 7. Kemudian semesternya genap, kemudian tahun 2005-2006. Kemudian nama santrinya kita tulis ini Salman Al Farisi ya, namanya seperti ini. Boleh diberi apa, ini boleh kecil juga boleh, semua gini. Sini boleh, sini boleh. Kalau kecil semua, kalau awalnya besar semua ya. Nah, kalau kecil semua berarti kalimat kayaknya. Kalau ada yang besar semua di awal kata berarti dia adalah judul ya. Begini sudah. Atau kalau diberikan dia juga bisa. Nah, begini ya, ini juga bisa. Yang penting urutannya adalah sama penulisannya ya. Ini oke ya, sudah jadi rapotnya dan bernama seperti ini. Dan ini kita masukkan jadi satu dengan folder yang berisi rapot PDF-nya ya ini. Dan ini sudah lampiran kelas 7 Abdul Rahman ya. Ya ini sudah jadi. Nah begini cara membuatnya untuk semua santri yang memang kita perlu berikan surat lampiran. Demikian contoh kita berikan. Semoga Allah berikan kemudahan. Syukran wa barakallahu fikum.